Ya, halo semuanya. Kembali lagi di Crypto IDN. So, di video kali ini kita masih sama ya dalam series menghadapi buruan di tahun 2025. Sekarang kita masuk mungkin ke video untuk naratif artificial intelligence ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin langsung kita masuk ke koin yang pertama. Nah, koin pertama itu adalah BitTensor ya. Jadi BitTensor atau native tokennya bernama Tau itu adalah sebuah open source blockchain ya yang bergerak di bidang artificial intelligence atau AI, yang mana BitTensor ini memiliki suatu keunikan ya, di mana machine learning itu dapat dilatih dan di-share itu ke dunia luas melalui blockchain. Nah, semakin tinggi akurasi dari machine learning tersebut, maka insentif yang diberikan dalam berupa token Tau itu akan semakin besar. Nah, video mengenai token BitTensor itu udah pernah dibahas ya di video selanjutnya, kalian bisa tonton. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke dalam analisa dari token Tau. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari token Tau. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita akan mungkin draw untuk Fibonacci-nya dulu ya. Seperti oke. Di weekly maybe. Oh, sorry. This one. Yes. Ini untuk daily ya. Atau mungkin kita bisa lebih singkat lagi ke bagian sini. Untuk retestnya. Oke, jadi gua bisa lihat bahwa Tau ini mungkin akan sedikit ngambil supportnya ya di Fibonacci 0,618 sampai 0,5 ya, itu di daerah 665 sampai 650. Gambar untuk petnya dulu. Oke. Yes. At least gini. Nah, oke. Jadi untuk Tau ini dia bisa ngambil supportnya dulu ya, karena kalau kita lihat juga dia bisa aja tetap crossing down, namun juga bisa crossing up ya kalau kita lihat dari stochastic RSI daily time frame ya. Kalau dia emang Bitcoin nggak koreksi ya dan Tau bisa lanjut, maka dia nggak akan visit daerah ini dan mungkin langsung lanjut untuk di daerah 1,618 ya, short termnya target di 760 sampai 770 dolar ya. Nah, untuk medium mungkin dia bisa naik sampai ke daerah 860 sampai 900, it's possible. Dan juga untuk long term dia bisa area psikologis itu di 1000 dolar ya untuk Tau. Jadi kita bisa cek untuk gainnya ya. Seandainya dia revisit ya mungkin di 600 at least kita ambil 660 ke 1000. Ya at least dia bisa ambil gain itu di 51,3% ya untuk Tau. Nah, koin kedua itu adalah Render. Ya, jadi Render itu merupakan sebuah jaringan komputasi secara peer-to-peer ya, yang menghubungkan antara pemilik GPU dan juga dengan user yang memerlukan sebuah alat untuk memproses suatu data. Nah, dalam Render ini itu memiliki dua bisa dibilang peran penting ya, yaitu ada node operator dan juga creator. Nah, jadi node operator ini adalah sebuah orang yang memiliki GPU ya, tapi dia tidak memiliki skill gitu loh. Jadi dia memiliki alatnya aja, bisa kita bilang secara singkat ya. Dan alat tersebut bisa ia gunakan ya, atau dia sewakan dalam bentuk performa dan juga diberikan reward berupa token Render. Sedangkan yang poin kedua, yang peran penting kedua itu adalah disebut sebagai kreator.
Jadi kreator ini bisa sebagai pengembang ya, pengembang game ataupun pengembang sistem yang memerlukan daya komputasi namun tidak memiliki barang tersebut atau alat untuk melakukan rendering GPU tersebut. Nah, di sini render mengatasi solusi tersebut. Nah, para non-operator tadi itu dia menghidupkan atau menjalankan hardware-nya, kemudian menyewakan layanan dari hardware tersebut ke para kreator tadi dan diberikan imbalan berupa token render tadi yang sudah kita bahas itu sesuai dengan tingkat, durasi, dan kesulitan dari pekerjaan yang dilakukan oleh para creator. Nah, jadi render itu pada awalnya dijalankan di atas blockchain Ethereum ya. Namun per Juli 2024 ya, render ini bermigrasi ya dan juga tokennya itu ke blockchain Solana. Dan tickernya pun berubah dari yang awalnya RNDR itu menjadi render. Oke, sekarang kita masuk ke analisa dari render. Jadi mungkin kita akan lihat dulu. Oh, ini luar biasa ya render rally ya. Good, dia di render. Visi dari daily-nya mungkin oke, kita ambil support dulu mungkin di daerah sini. Nah, untuk render ya dia ada dua skenario ya. Yang pertama, jika render dia bisa ambil support ya di daerah di AMA 21 daily-nya itu mungkin di sekitar $8 ya untuk melanjutkan kenaikannya. Namun dia juga bisa jika break ya dari support diagonal ininya juga, dan juga dia break support dari EMA 21-nya di daily, itu dia bisa revisit ke daerah mungkin di Fibonacci 0,618 sampai 0,5 itu di daerah 7,2 sampai ke 6,8 dolar ya, itu untuk render. Nah, kalau dia bisa mantul di daerah supportnya itu, kita akan bisa lihat render itu ke arah yang pertama balik ya ke 11 sampai 12 dolar untuk short term dari render. Dan untuk medium to long term mungkin kita bisa lihat render itu akan menyentuh di daerah at least 16 sampai 20 dolar ya. Luar biasa ya untuk render. Mungkin kalau kita bisa cek, kita start dari 8 dolar ya, untuk ke 20 dolar itu render at least punya chance gain sebesar 151% ya. Itu untuk render. Nah, koin ketiga yaitu adalah Artificial Super Intelligence Alliance. Ya, jadi Artificial Super Intelligence Alliance ini atau yang memiliki native token bertiker FED itu adalah sebuah kolektif ya yang dibentuk dari FED ya, lalu juga ada Singularity Net dan juga Ocean Protocol. Nah, aliansi ini itu dibentuk untuk mempercepat kemajuan dari Alliance General Intelligence secara terdesentralisasi sehingga akhirnya mencapai artificial super intelligence. Nah, jadi Fed ini itu menyediakan yang namanya infrastruktur digital untuk multi-agent system dengan ledger scalable, lalu juga smart contract yang cerdas, dan juga navigasi berbasis geografis yang luas. Nah, jadi kolaborasi ini itu memiliki fungsi masing-masing. Seperti Fetch AI itu dia memimpin ya dengan menyediakan agent yang terdesentralisasi ya dengan berbasis AI ya untuk agentnya. Lalu juga untuk dari Ocean Protocol itu dia memimpin dari segi keamanan data untuk AI dalam skala yang besar, dan juga Singularity Net yang mengurus untuk bagian AGI dan juga ASI. Sekarang kita masuk ke chart dari FED ya. FED ini ya, boleh kita masuk ke Fibonacci. Mungkin seperti ini untuk FED ya. Yes.
Nah, Fed ini mungkin bisa sedikit koreksi juga ya. Kalau BTC koreksinya nggak banyak ya. Mungkin dia bisa ada support juga di daerah 1,7 ya, mungkin 1,7 atau paling maksimal itu di 1,65 ya untuk untuk Fed, sorry. Nah, karena juga ada support EMA21-nya ya untuk Fed. Kalian bisa antri di sana untuk posisi. Lalu target dari Fed ya, kita tag weekly-nya dulu. Oke. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Untuk short term dari Fed ya, dia bisa ambil ke daerah 2,4 ya. Ada resisten juga di sana di daerah 2,2 sampai 2,4 untuk Fed. Next dia bisa reach kembali battling untuk posisi all time high-nya itu di daerah $3 sampai ke ya $3,5 ya. Fed itu untuk medium term, dan untuk long termnya mungkin kita bisa lihat Fed akan menyentuh at least di ya probably di $4 lah ya. $4 is good lah untuk Fed ya, karena narasi Fed juga bagus ya. Yes, stick dari 1,7 mungkin ke $4. Fed akan punya gain at least 135% lah ya. Good ya untuk Fed, narasi yang baik juga. Itu untuk chart dari Fed.